ada video somasi tersebut. Jadi sebelum saya upload, sebelumnya saya udah mencoba untuk menghubungi Andre, tetapi tidak ada respon sama sekali. Saya sudah coba WA, sudah coba telepon, tidak ada jawaban sama sekali dari Andre. Karena memang tujuan saya untuk membahas masalah direct license untuk performing right. Jadi selama ini tidak ada bahasan sama sekali ke saya, tidak ada basa-basi atau kabar apapun. Itu sudah lama ya, mungkin teman-teman tahu dari dulu Andre selalu membawakan lagu-lagu Mungkinkah dan Jangan Untuk Dirimu. Sebetulnya saya tidak mempermasalahkan ini, tetapi beberapa teman-teman musisi lain itu mendorong saya untuk supaya saya berani untuk melarang, karena memang di situ ada hak saya, ya. Jadi ada hak intelektual, di mana hak itu sudah melekat dalam saya yang sebagai pemilik lagu tersebut. Jadi memang saya bertujuan hanya untuk bisa berkomunikasi dengan Andre untuk masalah direct license untuk performing right. Tetapi karena Andre tidak ada sama sekali respon, akhirnya saya beranikan diri untuk membuat video larangan tersebut hanya untuk Andre dan juga Stinky. Pas ini kita bicara soal lagu Mungkinkah ya? Ya. Apakah Mas ini hanya untuk Andre aja atau ada pihak lain? Hanya untuk Andre dan Stinky. Kalau teman-teman lain mungkin ini ya silakan aja, tapi memang harus intinya adalah mungkin lebih ke izin dulu, karena kan sekarang itu udah ada aturan yang sudah berlaku. Kenapa banyak teman-teman musisi pengarang lagu, komposer yang mulai speak up, karena memang selama ini aturan itu peraturannya belum terlalu matang ya. Baru sekarang ini teman-teman musisi yang pengarang lagu khususnya bisa berani untuk speak up, karena memang sekarang pun lagi masih masa penggodokan untuk peraturan itu, dan kita berani karena memang seharusnya sudah diterapkan untuk performing right untuk direct license itu. Berapa kali dilarang ya Pak untuk membawakan? Iya, Andre dan Steve. Bang, tapi dalam pembuatan lagu, kalau yang saya dapat informasi bahwa khusus untuk lagu Mungkinkah ya, nah itu ada andil juga Bang, dalam arti secara legal juga sudah dinyatakan sah bahwa Abang berdua dengan Bang Irwan. Apakah benar seperti itu Bang? Kalau secara legal ya gimana ya, ini kalau secara penciptaan atau pembuatan itu boleh dibilang saya itu 85%. Ya, jadi Irwan itu partnya hanya bagian kau saya selalu kujaga, tangan lepas lama dia sampai itu aja. Hilangkanlah keraguanmu pada diriku di saat jauh darimu. Nah, mungkin teman-teman bisa nilai itu berapa persen kalau dilihat dari satu lagu itu. Menurut teman-teman musisi lain itu hanya 10%. Jadi lagu saya Mungkinkah ini ya boleh dibilang 90%. Yang bagian partnya Irwan 10%. Di dalam undang-undang sendiri kan itu menjadi menjadi kesatuan Bang. Saya nggak tahu tuh undang-undang yang mana. Publisher itu juga menyatakan begitu bahwa rangkaian tersebut satu menjadi kesatuan. Jadi kalau istilah persenan mungkin di bagian kalau dinyanyikan yang nggak boleh, berarti itu tidak boleh dinyanyikan yang bagian part yang khusus dia atau seperti apa? Iya. Kalau yang saya mau begitu. Kalau memang Irwan masih mau membawakan, silakan bawa yang bagian partnya aja, bagian bridge-nya ya. Kalau saya itu silakan. Karena dari song pertama sampai ref itu karya saya. Berarti sejauh ini royalti dia tidak membayarkan ke Abang atau seperti apa? Maka kira Abang mau di media nih memberikan masih terbuka. Untuk siapa nih? Untuk Andre apa? Untuk Abang. Ketika nyanyi lagu Mungkinkah dari Stinky maupun Andre. Ya, dari Andre sudah jelas selama ini nggak ada konfirmasi ke saya. Sudah lama sekali ya. Jadi kan saya itu dari album 1 sampai 5 tergabung di Stinky, kemudian album 6, 7, 8 saya sempat keluar dan gabung kembali dengan vokalis baru Ari. Nah setelah itu, jadi selama saya tidak bergabung, yaitu mereka membawakan lagu Mungkinkah nggak ada
apa namanya, nggak ada pembicaraan dengan saya. Seperti yang tadi saya bilang dari awal, sebetulnya saya nggak mempermasalahkan itu, tapi karena memang teman-teman mendorong, karena di sini ada hak dan kewajiban, hak moral ya, jadi saya beranikan diri untuk membuat video somasi tersebut. Tapi sekarang kesepakatan seperti apa sih Bang sebagai seorang pencipta lagu ya? Artinya kan pasti ketika lagu itu dinyanyikan oleh sebuah band, pasti itu ada kesepakatan royalti sebagaimana dari seterusnya. Jadi itu seperti apa waktu awal menciptakan, kemudian sampai sejauh ini kan itu juga band juga ganti-ganti orang personel. Ya, untuk lagu ya, mungkin untuk lagu dari awal kan memang tidak menyangka akan menjadi seperti ini ya. Dari awal sebetulnya baik-baik saja, tapi memang secara peraturan itu kembali lagi ke dari KSS tadi. Jadi harus ada hak, harus ada kewajiban dari siapapun yang menyanyi kepada pengarang selama itu ada izin. Ya. Di sini saya menekankan lebih kepada Andre dan istrinya aja. Nah, terus ada hal lain juga yang membuat saya berani untuk membuat video karena saya sebelumnya masih tergabung dalam Stinggi. Belum lama ini kan saya rehat istirahat karena ada sakit. Nah, jadi dari pihak Stinggi itu bilang udah lo istirahat aja, tapi nanti jika Stinggi ada acara nanti kita kasih ada kebijakan lah, kita kasih sedikit. Nah, itu di luar dari di luar dari performing, hanya kebijakan dari Stinggi aja. Dan itu pun juga berlaku belum begitu lama, baru ada beberapa kali. Dan secara nominal memang itu jauh ya, menurut teman-teman itu boleh dibilang nggak layak untuk nilainya. Tapi kembali di sini saya tidak bicara tentang uang, bicara tentang hak dan moral, karena memang di situ ada hak yang harus saya terima. Bang, kan bicara hak yang harus diterima kan katanya Irwan itu Stinggi selalu memberikan royalti gitu kepada Bang Ita. Nah ini larinya maksudnya somasi ini hanya pelarangan kah atau mungkin karena ada sebab-sebab lain atau seperti itu? Ya, saya juga sempat baca seperti itu. Irwan bilang selama ini Stinggi memberikan itu ya jatah. Itu bukan selama ini. Jadi belum lama ini, hanya beberapa kali. Kalau selama ini saya udah nerima sejak saya keluar dari awal dari album 678, tapi saya nggak mendapatkan apa-apa sama sekali. Nah, album 678 saya nggak dapat apa-apa. Terus kemudian saya gabung, saya memang nggak mempermasalahkan. Nah, ketika tentang dari KSS ini naik dan teman-teman saya mendorong untuk berani maju, berani tampil untuk speak up, lalu saya membuat video